Halo Fiskazen, kembali lagi di Fiskes, waktunya Fiska nge-podcast. Bersama dengan saya, Artika Lintang Kirani sebagai host yang akan menemani kalian pada podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini adalah podcast yang sangat-sangat spesial dan juga luar biasa karena hari ini kita akan membahas mengenai budaya literasi yang ada di Indonesia, khususnya penerapannya di SMK Negeri 6 Surakarta. Dan yang terpenting hari ini adalah podcast kali ini akan menjadi podcast yang sangat-sangat spesial karena hari ini kita mengundang tamu yang sangat-sangat hebat dan luar biasa dan pastinya hari ini akan bisa menginspirasi dan juga memotivasi kita semua yang ada di sini. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Dwi Titi Irdianti SSI MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surakarta. Halo, selamat siang Mbak Linta. Selamat siang Ibu. Senang sekali ini saya diundang menjadi tamu Fiska Podcast. Kita bisa berbincang-bincang tentang literasi ya dengan Mbak Lintang yang saya sendiri banyak menyimak podcastnya, saya kagum juga, itu luar biasa potensinya. Amin. Selamat siang, terus dikembangkan ya Mbak Lintang ya. Amin pasti Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Bagaimana kabar Ibu Titi hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan memang senang sekali saya mengagendakan mendapat undangan dari tim Fiska Podcast ini untuk bincang-bincang dengan Mbak Lintang. Amin. Suatu kehormatan juga bagi kami bisa mengundang Ibu Titi dan bisa podcast bersama dengan Ibu Titi hari ini. Waktunya klop gitu ya Mbak Lintang? Iya pastinya. Benar. Dan hari ini seperti yang sudah saya simak sebelumnya, kita akan membahas mengenai budaya literasi kita karena memang budaya literasi ini juga sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi kita anak-anak muda, generasi muda atau sering biasa disebut Gen Z, generasi emas. Pastinya literasi dan juga minat baca yang tinggi itu sangat-sangat penting buat kehidupan kita bersama, khususnya bagi kita anak muda, bahkan tidak terbatas dengan usia saja tapi juga sampai dewasa kita harus terus belajar. Maka hari ini kita akan berdiskusi dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk tanya jawab bersama dengan Ibu Titi mengenai budaya literasi itu. Nah, kalau begitu langsung saja Ibu, apa yang menjadi pengertian atau pandangan Ibu Titi mengenai literasi yang ada di Indonesia dan mengapa hal-hal itu sangat-sangat penting dalam konteks pendidikan di negara kita? Baik, untuk saya mulai dari literasi ya Mbak ya. Boleh. Literasi itu sangat erat dengan bahasa. Benar. Literasi sangat erat bahasa dan keterampilan berbahasa ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dasarnya yaitu membaca dan menulis. Benar Ibu. Dan keterampilan membaca dan menulis ini menjadi pintu gerbang untuk kemampuan pengetahuan yang lain atau literasi yang lain. Makanya literasi itu sangat penting untuk dunia pendidikan. Mau belajar apapun kan dimulai dari literasi atau keterampilan membaca dan menulis. Begitu Mbak Dinda. Berarti memang dari budaya literasi ini juga sangat penting untuk keterampilan kita juga pastinya ya Ibu. Iya. Ya. Pasti. Keterampilan membaca dan menulis ya, literasi membaca menulis ini menjadi dasar untuk pengetahuan yang lain. Untuk literasi kan sekarang berkembang ya macam-macam literasinya, tetapi literasi membaca dan menulis ini menjadi pintu gerbang untuk belajar yang lain gitu ya. Wow, benar sekali Ibu. Ya, saya sangat setuju juga dengan pandangan Ibu Titi mengenai ini karena memang budaya literasi, minat baca itu juga sangat penting karena itu jadi dasar pokok pedoman kita terutama untuk masa depan kita nanti juga ya Ibu ya. Lalu bagaimana cara Ibu mendefinisikan budaya literasi ini serta penerapannya di SMK Negeri 6 Surakarta kita? Baik. Namanya budaya itu adalah perbuatan yang sudah dilakukan secara konsisten ya. Ini namanya, kalau bagaimana budaya literasi di SMK Negeri 6 Surakarta, tentunya bagaimana membiasakan siswa atau warga SMK Negeri 6 Surakarta berliterasi.
begitu Mbak Lintang. Benar. Jadi memang ini juga sudah dibiasakan di SMK kita juga ya. Pasti usaha Ibu juga sudah sangat luar biasa untuk kami. Segala cara pasti juga selalu diusahakan untuk kesuksesan anak muridnya juga pastinya. Menjadi budaya artinya kan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan secara konsisten dalam waktu yang panjang. Betul. Ya memang awalnya kan harus dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian terbiasa dilakukan terus-menerus menjadi budaya. Menjadi budaya gitu, dan Mbak Lita. budaya. Berarti budaya ini kalau sudah diterapkan dalam kehidupan kita juga pasti sangat-sangat baik untuk masa depan kita juga, karena semuanya sudah terpola dari kita muda berarti ya Ibu ya. Betul, betul Mbak Lintang ya. Ya, lalu apa saja program kerja atau program keahlian yang sudah diterapkan di SMK Negeri 6 Surakarta ini untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga mengembangkan budaya literasi serta minat baca di sekolah kita ini, Bu? Kalau untuk mengembangkan budaya literasi, ini kita tempuh dalam beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah kita lakukan dengan pembiasaan Mbak Lintang. Pasti. Dengan pembiasaan di sekolah kita untuk siswa kita lakukan dengan literasi pagi ya. Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Hari Selasa itu literasi rohani. Jadi setelah kita senam Indonesia Raya ya, sekarang dari Pak Menteri kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yes, Salah satunya adalah berolahraga. Betul. Ya, sebelum ada Pembelajaran. kebiasaan senam ini, kebiasaan literasi kan sudah kita terapkan di SMK 6. Selasa ini literasi rohani, jadi membaca Al-Quran bagi Muslim, kemudian membaca Alkitab bagi yang Nasrani. Kemudian Rabu adalah literasi baca, ada bacaan-bacaan yang disiapkan oleh tim literasi untuk meningkatkan pengetahuan, dan literasi budaya untuk hari Kamisnya untuk belajar tentang budaya, khususnya budaya Jawa. Ada nembang Jawa dan juga ada cerita tentang sejarah Jawa. Ini dilakukan pagi hari. Budaya yang kita lakukan di SMK Negeri 6 Surakarta, pembiasaan pagi. Selain itu kita juga lakukan beberapa program Mbak Lintang. Benar. Untuk membiasakan berliterasi. Di dalam setiap kegiatan kita ada tim atau secara bergiliran kita menulis kemudian diupload di website ya, diupload di website sebagai reportase gitu ya. Kadang-kadang yang menulis guru, kadang-kadang yang menulis siswa, tetapi dokumen kegiatan-kegiatan kita lengkap untuk belajar menulis juga. Kemudian ada program juga membaca kritis. Jadi membaca kritis itu kita lakukan di eskul bahasa Inggris ya, eskul bahasa Inggris. Kemudian juga tentunya kita literasi kita banyak membangun di dalam perpustakaan, meningkatkan kunjungan perpustakaan. Juga yang tak kalah menarik Mbak Lintang, kita juga menciptakan lingkungan kaya literasi. Jadi dinding-dinding kita pasangi dengan tulisan-tulisan yang motivasi-motivasi. Itu lingkungan kaya literasi ya Mbak Lintang ya. Menarik sekali. Juga kita ada pohon literasi, pohon quote. Jadi banyak hal yang kita lakukan dalam program untuk meningkatkan budaya dan karya literasi di SMK Negeri 6 Surakarta. Gitu Mbak Lintang. Jadi memang dari segala segi, bahkan termasuk sumber daya, termasuk bagaimana siswa untuk bisa mempelajari kebudayaan, bahasa, bahkan keahlian, bahkan sampai jasmani rohani dari senam juga ya Ibu. Itu memang sudah dikembangkan di siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta. Semua fasilitas memadai termasuk dinding kita, dan juga ada pohon motivasi yang berisi quotes. Itu yang menyemangati kita sehari-hari ya Ibu ya. Betul Mbak Lintang. Itu sangat
hal-hal yang kita lakukan bagaimana bisa membangun budaya. Tentunya kan kita itu budaya tidak langsung jadi. Betul. Jadi pembiasaan yang kita lakukan dilakukan secara konsisten. Jadi mana hal-hal yang lingkungannya juga kita buat supaya murid-murid berliterasi, perpustakaan, fasilitas sarana prasarana kita sediakan untuk siswa-siswa berliterasi dan juga program-programnya, begitu Mbak Lita. Jadi memang dari segala macam pun sudah difasilitasi dengan baik. Bahkan kita masuk sekolah pun pertama kali kita disambut dengan kata-kata motivasi yang ada di dinding-dinding SMK Negeri 6 Surakarta, itu juga pastinya akan memberikan semangat bagi kita untuk berangkat ke sekolah. Betul, juga pastinya ya Ibu. Alhamdulillah, puji syukur. Lalu mengenai pengembangan literasi ini, pastinya juga dalam semua program keahlian itu pasti tidak akan pernah bisa kita kerjakan sendiri juga ya Ibu. Dari semua macam program yang sudah Ibu sediakan, yang sudah sangat luar biasa itu tadi, pastinya juga akan melibatkan kerjasama dengan sesama kita. Nah, mengenai ini apakah ada peran dari guru dan juga peran dari staf serta karyawan di sekolah untuk membantu mengembangkan dan juga menunjang budaya literasi di SMK Negeri 6 Surakarta? Oh ya, tentu. Kita kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Ya, bersyukur ini di SMK Negeri 6 Surakarta kita memiliki tim literasi. Itu di bawah perpustakaan Wijang. Jadi kita memiliki tim literasi yang anggotanya sekitar 14 guru. 14 guru. Ya. Wow. Ini mereka menjadi penggerak literasi di SMK Negeri 6 Surakarta. Jadi membuat program, terus kemudian juga membimbing, melaksanakan program. Ini kita sangat didukung. Ini terdiri dari guru-guru di beberapa jurusan yang tergabung di dalam tim literasi gitu. Berarti bahkan guru-guru di SMK Negeri 6 Surakarta pun juga sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat memiliki potensi untuk kemajuan SMK Negeri 6 Surakarta juga. Dan ini semua pasti kita kerjakan bersama ya Ibu. Ya, memang luar biasa sekali kinerja dan juga usaha guru-guru kita dan Ibu Titi sebagai kepala sekolah kita. Sungguh luar biasa dan patut selalu kita apresiasi ya teman-teman. Nah, pastinya untuk menjalani segala macam program kerja dan segala macam strategi kita untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita pasti akan melewati yang namanya tantangan atau yang namanya problema. Nah, dalam perjalanan kita melewati itu semua, pastinya dalam tantangan-tantangan itu juga ada susah, ada mudahnya yang kita jalani bersama juga. Nah, mungkin bisa diceritakan tantangan apa saja itu dan juga bagaimana solusi untuk menanggulangi dan menyelesaikan setiap tantangan dan permasalahan yang ada. Baik Mbak Lintang, jadi tantangannya adalah tentunya ini konsistensi ya. Konsistensi. Kalau sedang awal-awal di dalam melaksanakan program sih semangat gitu ya. Pastinya. Jadi ketika ada diajak suatu kegiatan semangat, tapi bagaimana literasi itu menjadi budaya yang dilakukan terus-menerus, ini menjadi tantangannya. Iya. Ya, solusinya adalah kita ada komunikasi, ada evaluasi, ada refleksi. Jadi kita kita kan ada tim literasi, kemudian ada kepala sekolah. Jadi di dalam ini ada programnya, ada evaluasinya sehingga kita bisa tahu sampai di mana. Ini tantangannya, kita tetap ada komunikasi yang baik. Ini yang membuat kita terus bisa maju. Ini yang ada di SMK Negeri 6 Surakarta, bagaimana mengembangkan literasi. Begitu. Jadi memang salah satu yang terpenting itu juga karena komunikasi yang baik juga pastinya Ibu ya. Dengan komunikasi yang baik pasti nanti semuanya akan tertata karena kita bisa sejalan dan sepemikiran antara satu dengan yang lainnya pastinya ya Ibu ya. Nah, berarti memang dalam setiap tantangan yang ada pasti akan selalu ada solusinya juga. Nah, untuk menjalani semua itu dan untuk eksekusinya dari setiap program yang kita kerjakan, bahkan termasuk penanggulangan setiap permasalahannya, apakah SMK kita, SMK Negeri 6 Surakarta ini ada bekerja sama dengan pihak luar seperti pihak perpustakaan atau pihak literasi di luar
sekolah kita. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Tentu Mbak, tentu. Jadi kita juga bekerja sama dan dibimbing oleh Dinas Kearsipan. Dinas Kearsipan. Ya, dan Perpustakaan Kota, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Iya. dan Perpusnas Mbak, dan kita Perpusnas. menjadi juara 1 Mbak lomba perpustakaan tingkat provinsi dan juara 1 tingkat nasional. Juara 1 tingkat Ya. nasional. Luar biasa. Ini kita menjadi kebanggaan kita bahwa perpustakaan Wijang itu artinya wawasan intelektual dan jangkep ya. Wow. Ini perpustakaan kita menjadi juara 1 perpustakaan tingkat nasional tahun 2024. Ya. Wow. Keren Mbak. Gitu. Kita ada kerjasama dengan Perpusnas, Provinsi, Perpus Kota, dan beberapa penggiat literasi yang lain. Gitu. Jadi memang prestasi kita juga sudah jelas, yaitu kita memang sudah memenangkan juara 1 tingkat nasional tadi ya Ibu ya untuk perpustakaan kita. Berarti memang segala usaha kita juga kita sudah mengusahakan yang terbaik pastinya ya Ibu. Semuanya juga karena berkat bantuan dari Ibu Titi dan juga setiap warga SMK Negeri 6 Surakarta pastinya. Nah untuk semua hal yang sudah kita jalani dan setiap hal yang sudah kita tempuh, adakah dampak positif atau suatu hal positif yang kita rasakan dalam pengembangan budaya literasi termasuk perpustakaan juga di SMK Negeri 6 Surakarta kita? Tentu saja Mbak ya, juara 1 itu merupakan dampak juga bagaimana budaya literasi di SMK Negeri 6 Surakarta. Iya. Karena menjadi juara 1 itu dinilai dari program, produk, dan inovasi. Iya. Hasil dari budaya literasi di perpustakaan Wijang ini membuat juara 1 tingkat nasional. Tingkat nasional. Dan perlu tahu juga Mbak, menjadi kebanggaan kita nilai literasi di rapot pendidikan kita 100 tahun 2024. Wow. Ya, ini cukup membanggakan dan banyak karya, saya senang sekali banyak karya literasi dari guru maupun siswa di SMK Negeri 6 Surakarta. Websitenya itu aktif Mbak, jadi berita-berita tentang kegiatan di SMK Negeri 6 Surakarta kita bisa lihat di website, baik itu website SMK 6 Solo atau website Perpustakaan Wijang. Dan eloknya lagi, berita-berita website itu kita bukukan Mbak. Ini saya baca, saya bawa ini Jelita, Jejak Literasi Digital. Jejak literasi digital sudah ada 4 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Jadi ini sebenarnya tulisan-tulisan rangkuman dari reportase semua kegiatan di sekolah yang kita upload di website, kita kumpulkan, kemudian kita bukukan. Dan ada judul yang lain lagi, ini adiknya Jelita katanya tim literasi, yaitu Juwita. Jejak Wijang Digital. Seperti itu Mbak, itu hasilnya kita juara 1, terus kemudian ada produk-produk buku, kita kadang pas mengadakan program lomba menulis untuk siswa, banyak juga karya-karya siswa yang terpampang di perpustakaan, karya siswa, buku luar biasa, dan juga tentunya ini nilai rapot pendidikan, dan yang tentunya yang ada di dalam diri setiap siswa itu budaya literasinya sendiri, bagaimana literasi ini menjadi budaya setiap siswa, setiap warga di SMK Negeri 6 Surakarta, begitu Mbak. Oh, memang berarti prestasi kita juga sudah ada, bahkan sudah dimasukkan ke dalam buku juga, termasuk ada Jelita dan juga ada Juwita itu tadi ya Ibu ya. Untuk buku kita itu nanti juga pastinya bisa warga SMK 6 Surakarta baca, karena pasti itu terpampang juga dibajang di perpustakaan kita, Perpustakaan Wijang SMK Negeri 6 Surakarta. Jangan lupa dibaca ya teman-teman, karena itu berisi prestasi sekolah kita semuanya. Barusan kita kirim untuk perpustakaan di Sekda Provinsi Jawa Tengah. Iya. Terus buku Jelita dan Juwita.
Oh. Biar menjadi referensi di sana, menjadi bahan bacaan di sana. Ini juga ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, di Dinas Kearsipan, dan juga Perpustakaan Nasional. Kemarin kita juga hadir untuk buku Juwita dan Jelita. Ya, berarti memang itu. Iya, berarti memang sudah kita beritahukan juga ya, apabila kita memang memiliki suatu prestasi tersebut bahkan sudah dibukukan, karena memang prestasi SMK Negeri 6 Surakarta memang sudah sangat-sangat bagus sekali, sangat top sekali, bahkan sudah dimasukkan ke dalam bagian buku. kita terus meningkatkan ya Mbak. Amin. Iya, untuk itu apakah ada bagaimana pastinya dalam menghadapi semua itu yang seperti Ibu Titi bilang tadi, tentunya dalam suatu tantangan akan selalu ada evaluasi juga salah satunya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk bisa mengevaluasi keberhasilan dari semua hal yang sudah kita capai serta prestasi kita yang ada di SMK Negeri 6 Surakarta ini? Iya, kita mengevaluasinya, kita lihat dari yang pertama itu tadi dari rapat pendidikan itu kita bisa, kemudian evaluasi kita lakukan bersama dengan tim. Betul. Bersama mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa saja yang kita sudah capai, kurangnya di mana. Iya. Kemudian dengan evaluasi itu kita berefleksi. Benar-benar. Tindak lanjutnya kita seperti apa untuk meningkatkan SMK Negeri 6 Surakarta. Kemarin sudah juara 1 tingkat nasional perpustakaannya. Apa yang harus kita lakukan lagi untuk bisa meningkatkan prestasi? Ini tim literasi sedang menyiapkan untuk mengikuti lomba-lomba yang lain, Mbak. Pastinya. Ya, itu. Dan tentunya kalau nilai rapot pendidikan ini sudah 100, tentunya ini kita bagaimana meningkatkan, mempertahankan untuk tetap baik, dan bagaimana literasi ini benar-benar membudaya bagi para warga SMK Negeri 6 Surakarta. Itu Mbak, caranya seperti itu. Jadi memang selalu diusahakan untuk tetap dijaga dan juga semakin mengembangkan potensi SMK Negeri 6 Surakarta kita ya pastinya ya Ibu. Betul. Nah, untuk itu apakah ada rencana di masa depan nanti, rencana kedepannya untuk memajukan lebih lagi budaya literasi bahkan hal-hal yang di luar literasi di SMK Negeri 6 Surakarta kita ini? Tentunya Mbak, tentunya untuk bagaimana memajukan literasi di SMK Negeri 6 Surakarta, kita terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan jurusan, sesuai dengan alam dan kodratnya ya. Dari ini kita terus berinovasi bagaimana apa yang disenangi anak-anak dan bagaimana membuat anak-anak ini semakin berkembang, menggali, meningkatkan potensinya. Karena literasi sendiri itu kan tujuannya nanti bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Pastinya. Meningkatkan kesejahteraan. Jadi literasi untuk kesejahteraan. Siswa berliterasi tambah pinter, tambah sejahtera. Tentunya kan masa depannya menjadi sejahtera ya. Kita guru berliterasi juga tambah ilmu, tambah sejahtera. Pastinya. Gitu. Jadi ini juga untuk improvisasi dan juga untuk mengembangkan SMK kita juga, termasuk salah satunya SDM kita warga di SMK juga ya pastinya Ibu. Nah, untuk itu apakah dari Ibu Titi ada pesan atau kata-kata motivasi khususnya bagi saya dan teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta dan juga warga SMK Fiska ini supaya bisa terus semangat untuk mengembangkan diri lebih baik lagi baik dalam bidang literasi dan juga segala hal lainnya untuk warga siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta? Iya, tentunya saya ingin berpesan bagi warga SMK Negeri 6 Surakarta, murid-muridku, Bapak Ibu guru, karyawan, mari membaca. Ayo membaca buku. Ayo berliterasi. Karena dengan berliterasi ini akan menambah pengetahuan kita. Dengan berliterasi meningkatkan kesejahteraan. Wah, terima kasih banyak Ibu Titi.
ini juga kata-kata motivasi yang memberikan semangat bagi saya juga supaya kedepannya saya jadi semakin rajin dalam membaca buku, baik membaca buku dalam buku maupun dalam digital juga. Pastinya saya ingin jadi semakin ingin mengembangkan diri lebih baik lagi. Dan tentunya pastinya ini juga bisa mengembangkan minat baca dan juga minat untuk mengembangkan diri buat teman-teman yang sedang menonton juga saat ini pastinya Ibu. Nah, dari Ibu Titi sendiri, apakah ada saran atau rekomendasi untuk sekolah lain yang mungkin juga ingin mengembangkan budaya literasi di sekolah mereka? Ya, di sekolah-sekolah lain banyak yang sudah berkunjung ke SMK 6 untuk belajar di perpustakaan Wijang. Jadi kalau ada sekolah lain yang ingin mengembangkan bagaimana budaya literasi, kami siap untuk berbagi praktek baik, Mbak. Ya, mungkin kita juga bisa belajar dari mereka juga karena kita bukan merasa yang terbaik ya. Jadi kita tentunya bisa saling belajar. Tapi kalau ingin belajar bagaimana mengembangkan budaya dan karya literasi dari SMK Negeri 6 Surakarta, kami siap berbagi. Amin pastinya. Terima kasih banyak Ibu Titi untuk kata motivasinya dan juga rekomendasinya buat kita semua itu semua pastinya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sedih sekali karena kita harus mengakhiri pembicaraan kita bersama dengan Ibu Titi. Tapi saya berdoa dan berharap di lain kesempatan kita bisa lebih akrab dan lebih sering lagi berbincang bersama ya Ibu ya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Titi. Terima kasih karena sudah mau menghadiri podcast kita hari ini dan juga sudah mau berbincang dan berdiskusi bersama dengan saya. Dan saya juga mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir dengan saksama karena sudah mau menuntun menjaga literasi dan juga budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan saya Artika Lintang Kirani juga rekan-rekan saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berkata-kata maupun berperilaku yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih Ibu Titi karena sudah hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih kembali. Amin. Kalau begitu sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Fiskes, waktunya Fiska nge-podcast.